berkumpul, meskipun secara daring ataupun virtual, tapi kita semua dapat berkumpul bersama-sama malam hari ini dalam rangka mengikuti Parade Puisi Kolosal 75 Tokoh Sulsel dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Bapak Ibu, meskipun secara daring, boleh kita semangat dulu, boleh tepuk tangannya di lokasi masing-masing sekaligus untuk mengetahui apakah audio saya terdengar dengan baik di lokasi Anda saat ini. Baik, terima kasih banyak. Dan tentunya tidak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya atas bimbingannya lah, sehingga kita bisa berada dalam kondisi yang seperti ini, di jalan yang lurus insya Allah. Dan pada malam hari ini, dalam rangkaian Parade Puisi Kolosal 75 Tokoh Sulsel, tentunya masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, kita akan mendengarkan suara-suara hati, puisi-puisi yang merupakan karya sastra bukan hanya indah karena irama, rama maupun baitnya, tapi juga merupakan suara ataupun isi hati, isi pikiran dari tokoh-tokoh terkemuka. Ada yang akan membawakan puisi-puisi dari karya-karya yang sudah sangat lama dan sudah sangat terkenal, tapi akan ada juga yang akan membawakan karyanya sendiri malam hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa kegiatan kita pada malam hari ini secara daring bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Mari kita mulai acara kita dengan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Heri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama sejenak kita tundukkan kepala tak. Kita hadirkan khidmat sejenak. Kita berdoa, kita menengadahkan tangan dengan harapan doa yang kita panjatkan pada malam ini insya Allah akan menjadi doa yang diijabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur tak pernah berhenti untuk kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas nikmat tak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada malam ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus kepada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar, berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami ya Allah, agar kami dapat menapak dengan kokoh, kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan mereka. Terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka. Serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 ini, masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Karenanya ya Allah,
dengan kodrat dan iradahmu. Kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehatkan, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan, yang Maha Pengampun, dengan sifat afuun, ghafurmu, ampunilah dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Heri yang telah membimbing kita dalam doa pada malam hari ini untuk bisa memulai acara pada puisi kolosal 75 tokoh sosial masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih dalam suasana gegap kita perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi tentunya semangat kita untuk tetap merayakannya ini tetap terpatri dalam diri kita masing-masing. Dan untuk itu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, meskipun kita tidak bisa berdiri di lokasi masing-masing, mari bersama-sama kita tangkupkan tangan di dada kita dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Sekali lagi, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Aku padaku di sana aku berdiri jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tandaku, hiduplah negeriku, bangsaku, ratu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Gak mau sih. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Boleh semuanya kita teriak sama-sama di lokasi masing-masing. Audio boleh dinyalakan. Merdeka. 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 Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita baru masih di awal sekali dalam acara Parade Puisi Kolosal 75 tokoh sosial ini. Dan tentunya sebagai pembuka, pembaca puisi kita malam hari ini, yang merupakan inisiator malam hari ini, yang mengajak kita untuk sama-sama memberikan bentuk lain cinta kita dan juga semangat kita dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Beliau akan membawakan puisi karangan Taufik Ismail berjudul Kita
adalah pemilik sah Republik ini. Mari kita dengarkan dan kita saksikan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Irman Yassin Limpo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hari ini akan membacakan puisi sebagai bentuk kecintaan kita bersama kepada bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Saya akan membacakan puisi berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini, karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti kita hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akankah mau kita duduk semeja dengan para pembunuh-pembunuh tahun lalu dalam setiap kalimat yang berakhirkan "Tuli Tuanku"? Tiada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan acungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh sesak. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kemacetan, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suaranya. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Dirgahayu Republikku ke-75, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita saksikan dan juga mendengarkan bersama-sama pembacaan puisi karya Taufik Ismail yang diterbitkan pada tahun 1966, di mana puisi karya Taufik Ismail ini sendiri atau Taufik ini sendiri merupakan penjaga besar asal ranah Minang yang seakan menampar wajah kita sendiri dengan isi ataupun bait-bait dari puisinya. Itulah tadi puisi pembuka pada malam hari ini yang dibawakan langsung oleh inisiator dari terlaksananya Parade Puisi Kolosal 75 Tokoh Sulsel malam hari ini, Bapak Irman Yassin Limpo. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi berikutnya oleh tokoh kita berikutnya yang akan membawakan puisi berjudul Melambai Menang. Kepada Bapak Nurdin Halid kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua. Saya memberi apresiasi kepada Pak Irman. Inilah sebuah inisiatif tengah-tengah pandemi COVID-19. Hari ini kita 78 tahun Indonesia merdeka. Hari ini butuh kecerdasan berpikir,
inisiatif kreasi dan inovasi. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Irman, sehingga saya menyambut baik dan bersedia untuk membacakan sebuah puisi yang saya buat dan saya tunjukkan untuk Pak Irman dan Sunnun dan untuk bangsa ini dan untuk Melambai Menang, karya NH. Inilah aku, pandanganku tak terpinggir, anganku tak tergapai, citaku tak terkejar. Ingin ku menyaksikan langkah tegap gelombang samudra menderu. Mataku tertuju padamu, wahai karang tangguh di hempas ombak. Melayang pula lah di langit luas, dengan kipasan sayapmu melukis awan harapan. Lahir engkau di atas tikar takdir, tumbuh engkau di pelataran perjuangan, di masamu menjadi hampa. Ini dirimu adalah patriot, kaki tangan, pikirkan penghalangmu, jadilah tunas lestari negara, ilmu bangsa Indonesia. Irman, engkau payung atas sejuta rintik hujan keinginan, keinginan baik untuk bangsa. Zunnun, engkau aliran tinta di atas lembaran sejarah perjuangan bangsa. Kalian beri tegak di atas bumi perjuangan. Jangan engkau huluskan padamu di kala ragu, tidak juga berbalik mundur. Pilihanmu hanyalah berjuang atau mati. Merdekalah bagi yang berjuang. Jayalah para pejuang ibu bangsa. Lambaikan tangan pertanda kemenangan. Bakti jasamu untuk Indonesia merdeka. Dirgahayu Indonesia merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Nurdin Halid yang membawakan puisi karangannya sendiri atau karyanya sendiri berjudul Melambai Menang. Luar biasa sekali malam hari ini. Kita ingin bincang-bincang, namun kita akan menyediakan waktu nanti untuk bisa berbincang-bincang bersama dengan beberapa tokoh kita malam hari ini, tapi kita akan lanjutkan untuk bisa mendengarkan sumbangan pembacaan puisi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Hamka Bekadi berjudul Bambu Runcing. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua kawan-kawan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mencoba membawakan suatu puisi dengan judul Bambu Runcing. Di ujung bambu tajam menyikat, mengoyak musuh hingga ampun. Dibilah tajam sakit mencekap, siap siaga menelan musuh. Ujung bambu jadi saksi, hitam rasa menyakit, mengusir iblis dengan nyawa, tanpa takut, tanpa gentar. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah, mengakar di tulang putih, menguasai napas. Mereka berjuang hingga raih, bercerai dengan raga, untuk bumi Garuda, untuk Indonesia Raya. Mereka mati dengan hormat, memperjuangkan seceruk kebebasan yang terenggut durjana untuk satu kemerdekaan. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat masing-masing, biar lebih semangat, biar kita tetap merasakan bagaimana euforia walaupun kita masih menjalani event ataupun acara secara daring, boleh kita dengarkan tepuk tangannya di tempat masing-masing. Terima kasih banyak. Baru ada 3 tokoh yang membawakan puisinya malam hari ini. Kita lanjut dulu ke Bapak Ashabul Kahfi yang juga sudah siap di depan layarnya dan akan membawakan judul puisi
perjuangan panjang. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ini ada puisi. Saya mau baca puisi ini, judulnya Merdeka Dulu dan Kini. Dulu. Selamat datang Tuan Company. Kami negeri yang terbuka. Tinggallah di negeri kami melayani dengan sukacita. Sayang, Tuan hianati kami. Sampai hati Tuan jarah bumi kami. Kami tak punya senjata, tapi kami berani berkata merdeka. Kami bersatu, takkan kalah. Kami berjuang demi harga diri. Selamat jalan Tuan penjajah. Izinkan kami tentukan nasib sendiri. Kini, selamat datang Tuan Corona. Kami negeri yang terbuka. Tinggallah di negeri kami. Kami melayani dengan sukacita. Sayang, Tuan hianati kami. Sampai hati Tuan bunuh ribuan warga kami. Kami bukan negeri kaya, tapi Tuan kurung kami tak berdaya. Kami bersatu, takkan kalah. Kami melawan dengan masker dan cuci tangan. Kami akan menang dengan imun. Tuan Corona, pulanglah engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sabul Kafi dengan judul Merdeka Dulu dan Kini. Tadi saya bacakan judulnya adalah Perjuangan Panjang, tapi sepertinya ini adalah puisi yang baru terbentuk ya Pak ya? Saya buat sendiri. Waduh, luar biasa. Sesuai dengan kondisi saat ini terkait corona. Iya. Baik. Dan sorry tadi agak telat bergabung sih, saya lupa passwordnya tadi. Baik, tidak apa-apa Pak, tepat pada waktunya. Terima kasih Pak Sabul Kafi sudah membawakan judul puisi Merdeka Dulu dan Kini. Dan kita berlanjut ke berikutnya, Bapak Patabai Pabokori yang akan membawakan judul puisi berjudul Bayang-Bayang Pejuang. Kalau saya pada kesempatan yang berbahagia ini akan membacakan puisi yang berjudul Bayang-Bayang Pejuang. Bayang-bayang para pejuang bangsa, wanginya harum di tengah deretan para pujangga. Kisahnya indah, penuh perjuangan, san pahlawan bangsa dan negara. Merelakan nyawa di medan pertempuran, rela dadanya tertembus peluru. Meskipun tergeletak di tanah penuh darah, namun ia tetap hidup di dalam jiwa kita. Bayang-bayang para pejuang bangsa, kita menapak menembus era, dan kau saksikan kami di alam surga sana. Kita bersatu untuk mempertahankan. Kau ambil seragam lusuhmu, kau kenakan dengan rapi. Meski kau tak dikenal, namun juanmu masih terasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam. Republik Indonesia yang ke-75. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Andi Patabai Pabokori yang telah membawakan judul puisi berjudul Bayang-Bayang Pejuang. Dan tentunya masih akan kita lanjutkan untuk mendengarkan parade puisi kolosal 75 tokoh Sulsel kita malam hari ini. Dan kita akan menyaksikan tayangan yang sudah
record atau direkam beberapa waktu lalu, puisi berjudul Menahan Diri yang akan dibawakan atau yang telah dibawakan oleh Bapak Agus Arifin Nukmang. Berikut ini untuk Anda. Menahan diri. Sudah cukup, kami telah lelah. Beradu pandang, melempar penolakan. Biar kau tak mau. Biar aku saja yang maju. Berdarah lebih membahagiakan daripada kalah. Untuk ini, kami tidak pernah mau mengharapkan keberuntungan. Tangan buntung lebih mulia dari judi melempar anak panah. Kesakralan tidak meredup meskipun satu pejaman mata. Negeri impian telah kami temukan celah merobeknya dari mimpi yang mengunci. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu dia sebuah tayangan atau cuplikan video pembacaan puisi yang dibawakan oleh Bapak Agus Arifin Nukmang berjudul Menahan Diri yang telah direkod beberapa waktu lalu dan kami tayangkan untuk Anda semua di sini. Sayang sekali beliau tidak dapat bergabung bersama kita di secara daring kita atau digital kita dalam parade puisi kolosal 75 tokoh sosial, tapi tentunya beliau tetap memberikan dukungannya untuk dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Dan kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pembacaan puisi berikutnya. Kita ingin absen terlebih dahulu, mungkin saya tidak sempat melihat apakah sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Andi Rio Pajalangi, apakah sudah bergabung bersama kita malam hari ini? Sepertinya belum bergabung bersama kita, dan kita akan lanjutkan dengan mendengarkan dari Bapak Faruk M. Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya para tokoh untuk membacakan parade puisi 75 tokoh Sulawesi Selatan. Satu kata, merdeka. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan belulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Demi terwujudnya satu kata, merdeka. Detik ini bangsa kita telah merdeka. Detik ini Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang tak terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata, merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran. Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersebut menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata, merdeka. Dirgahayu negeriku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faruk M. Beta, dan luar biasa untuk layar background Zoom-nya. Sungguh ready dengan background
Zoom puisi kolosal Merdeka Menang seperti tokoh pahlawan di belakang sana. Terima kasih sekali lagi Pak Faruk dengan judul puisi Satu Kata, Merdeka. Baik, dan berikutnya sama seperti Bapak Agus Harifin Umang, beliau juga sudah merekam atau telah kita record bagaimana pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh beliau. Ada Bapak Muhammad Basri Ali selaku Bupati Selayar yang akan membawakan puisi berjudul Perdebatan Tanpa Henti. Berikut ini kami tayangkan untuk Anda. Perdebatan tanpa henti. Aku, kamu dan kalian berada dalam satu meja sepanjang senja hingga pagi. Berhenti, bernafas dalam sunyi, sumpah serapah, tekad yang semakin kian pasti, merdeka atau kami sudah banyak yang mati. Lalu, kapan merdeka bisa kami ambil sebagai alat tukar atas bangkai manusia yang tidak dihargai? Merdeka atau mati? Kami telah banyak yang mati. Lalu, mari segerakan merdeka dengan proklamasi. Iya, satu puisi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Basri Ali, Bupati Selayar malam hari ini, walaupun agak berbeda dengan judul puisi yang saya sebutkan tadi, tapi tentunya tidak mengurangi hikmatnya mendengarkan pembacaan puisi yang dibawakan oleh beliau dengan sungguh-sungguh memberikan dukungan untuk para puisi kolosal 75 tokoh sosial kita malam hari ini. Beliau tentunya juga merupakan tokoh Sulawesi Selatan yang telah memberikan banyak sumbangsih luar biasa untuk provinsi kita, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi tentunya di Indonesia. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pembacaan puisi berikutnya oleh Bapak Andi Seto Gadista Sapa, Bupati Sinjai, yang akan membawakan judul puisi berjudul Pahlawan Pemuda. Boleh kita sapa dulu? Pak Andi Seto, apakah sudah bergabung bersama kami malam hari ini? Boleh kita dengarkan audionya? Kami akan cek terlebih dahulu, tapi sepertinya tadi sudah bergabung bersama kita. Pak Andi Seto, jika mendengarkan suara saya, boleh diaktifkan audionya, Pak? Sekali lagi, selamat malam kepada Bapak Andi Seto. Apakah sudah bergabung bersama kami malam hari ini? Baik, kita masih akan menantikan beliau untuk bergabung. Sepertinya masih ada kendala jaringan. Kita akan berlanjut ke berikutnya. Dan akhirnya satu tokoh perempuan muncul di tengah-tengah tokoh-tokoh pria kita yang akan memulai pada malam hari ini dengan judul Sudah Merdekakah Kita? Akan dibawakan oleh Ibunda Apiati Amin Syam. Kami persilahkan. Ibu Apiati Amin Syam, apakah mendengarkan suara saya? Ya, benar. Baik. Kami persilahkan untuk bisa membawakan puisinya malam hari ini. Bu, kami persilahkan. Saya untuk menyampaikan puisi saya, judulnya Sudah Merdekakah Kita? Oleh Apiati. Kemerdekaan adalah status ya, individu orang per orang. Hak asasi kelompok, hak asasi komunitas.
bangsa kita. Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sadarkah kita bahwa sesungguhnya hak asasi yang dimaksud tidaklah mutlak 100%, bahwa hak asasi kemerdekaan itu ada batasan-batasan sosial, ada batasan konstitusional negara dan masyarakat. Dan sudah barang tentu ada batasan spiritual dan rohaniah dari Rabbul Alamin yang tentunya berdimensi keduniaan dan ukhrawi. Jadi apakah gerangan jawaban terhadap pertanyaan, maaf, sudah merdekakah kita? Jawabannya tentu bisa, sudah, dan juga bisa belum. Tergantung sejauh mana kita menyelesaikan dengan batasan-batasan yang kita hadapi. Sekarang, saudaraku, mari kita telaah implementasi pada praktik sosial kemasyarakatan, praktik institusi maupun praktik kekuasaan di negara tercinta ini. Apakah masih ada praktek pemaksaan? Apakah masih ada praktek perbuatan semena-mena? Apakah masih ada perbuatan melanggar hukum dan konstitusi? Bahkan apakah masih ada yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Silahkan saudaraku menjawab dengan hati yang jujur. Kalau jawaban saya masih banyak, mohon maaf, terima kasih. Wallahu alam bisawab. Dirgahayu negeriku kita tercinta Indonesia merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh semuanya kita dengarkan bersama-sama, merdeka. Merdeka. Semangat sekali Ibunda sudah membawakan sebuah puisi karangan sendiri, sudah merdekakah kita? Dan ini juga mungkin menjadi pertanyaan kita semua, bukan hanya kita yang berada di gathering daring kita pada malam hari, tapi juga hampir seluruh masyarakat Indonesia mempertanyakan apakah sudah merdekakah kita? Menjadi pertanyaan yang paling sering dipertanyakan hampir di setiap peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ini sudah diwakilkan dalam sebuah puisi karangan Ibunda. Terima kasih banyak sudah disampaikan pada malam hari ini. Dan kita akan dengarkan pembacaan puisi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Hamzah Hamid. Saya ingin dulu audionya malam hari ini. Bapak Hamzah Hamid, apakah sudah bergabung bersama kita malam hari ini? Bapak Hamzah Hamid, apakah sudah bergabung bersama kita malam hari ini? Jika sudah bergabung bersama kita malam hari ini, silahkan langsung aktifkan audionya Bapak Hamzah Hamid. Baik, sepertinya belum bergabung bersama kita. Kita lanjutkan bersama dengan Bapak Rahman Pina. Saya ingin sapa dulu Bapak Rahman Pina. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak Rahman Pina, apakah mendengarkan suara saya? Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendengarkan puisi, bergabung bersama kita Bapak Rahman Pina? Ya. Oke, baik, terima kasih. Karena malam hari ini layarnya. Sinyal saya agak terganggu. Tadi sudah ada saya kirim video ke Pak Fatur untuk segera diputar. Baik, terima kasih Pak Rahman Pina. Sembari menyiapkan video tayangan dari puisi Pak Rahman, boleh kita dengarkan dulu apa kira-kira makna kemerdekaan menurut Pak Rahman Pina? Halo, selamat malam. Oke, baik. Sepertinya memang jaringannya tidak begitu mendukung untuk bisa mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Rahman Pina malam hari ini. Tapi langsung saja bisa kita saksikan
tayangan pembacaan video dari Bapak Rahman Pina berjudul Indonesia Bangun dengan Cinta. Indonesia bangun dengan cinta. Karya De Facto. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat merangkul persatuan. Kita seragam dalam tujuan. Indonesia bangun dengan cinta tanpa penindasan. Wajah, keyakinan, suku dan budaya tertanam kokoh di bumi Nusantara. Indonesia kaya. Perbedaan-perbedaan membentuk rasa persaudaraan bila cinta terlihat di sepanjang jalan perjuangan. Maka atas nama tulang belulang syuhada dan air mata moyang di seluruh Nusantara, beta hormat atas segala bentuk kerelaan yang mengindonesiakan Sabang sampai Merauke dengan persatuan. Mari mengenal kebudayaan dan semangat pejuang supaya kita mengerti persatuan lebih mahal daripada uang. Mari menelusuri kisah heroik di seluruh Nusantara agar kita terajari membangun Indonesia. Indonesia bangun dan berdirilah dengan cinta. Ini bukan lagi tentang darah dan air mata. Kita sudah lama merdeka. Perjuangan kita hanyalah merawat bentuk kesamaan tujuan, lalu bangkit bersama niat seperti Garuda yang mengudara meski sayapnya hampir patah, menjaga Nusantara seperti para syuhada membelah cinta walau nanti tumpah darah. Abadi diingatan, Indonesia bebas penindasan, perempuan merdeka, anak-anak terlindungi, kemanusiaan tersampaikan, setiap pikiran berhak merdeka, mencari jalan merawat keyakinan, kebudayaan tanah Nusantara menyala atas nama cinta. Ambillah sebagai pelajaran, sebagai kekuatan, lalu berikan sepercik api persatuan. Maka Indonesia merdeka tidak hanya kata, tapi sampai pada keyakinan. Untuk kita yang sekedar menengok sejarah sebagai pengingat, kita tidak benar-benar melihat rasa, menundukkan ego, merawat niat. Penghormatan kita adalah momentum. Kita gagal memanai sejarah dengan cinta dan keras kepala. Suara ini keresahan anak desa. Indonesia tak lagi jaya. Kita kaya tapi tak jaya. Papua masih sama. TKA banjiri bandara. Pejabat makan uang negara. Perayaan hanyalah euforia yang menjadikan kita terus lalai, ramai. Kita terlalu bangga pada sejarah yang bikin kita lupa diri. Merawat tangga, memahami kita seperti meludah ke wajah sendiri. Mencintai tanpa mengenali adalah pembodohan tanpa disadari. Demi kasih dan sayang, ilmu dan alam saya menolak dipuji. Meski raga hancur, batin tidak mati karena saya adalah hati. Suara ini wakili semua keresahan di Nusantara untuk NKRI. Kami cinta Indonesia, merah putih, Pancasila, Garuda masih di dada. Atas nama Tuhan, ilmu dan alam, kami rindu Indonesia yang sejati.
yang nilai-nilai leluhurnya mengakar sampai ke hati, bukan ke kaki. Tetap dipuja-puja bangsa. Luar biasa pembacaan puisi yang dibawakan oleh Bapak Rahman Pina. Indonesia bangun dengan cinta karya de facto. Kita merdeka, kita kaya, tapi belum sejahtera. Tapi semoga ini pada peringatan kemerdekaan berikutnya, semoga kita dengan bangganya bisa mengatakan bahwa kita Indonesia, kita merdeka, kita kaya, dan kita sejahtera. Sekali terima kasih kepada Bapak Rahman Pina atas pembacaan puisi. Sangat disayangkan atas jaringan yang tak mendukung malam hari ini, tapi terima kasih telah bergabung. Dan kita lanjut untuk mendengarkan pembacaan puisi berikutnya. Senang sekali kembali ada tokoh wanita yang akan menyumbangkan pembacaan puisi berjudul Getir yang akan dibawakan oleh Ibu Valora Parere. Kami persilahkan. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Valora Parere. Tadi sudah bergabung bersama kita, tapi karena jaringan kita takutnya sudah. Halo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran. Silakan Ibu Valora Parere untuk pembacaan puisi berjudul Getir. Kami persilahkan. Iya, saya akan membacakan puisi yang berjudul Getir. Tidak ada rasa, ku yakin akan terasa lebih baik dari semua. Dari peri kenangan yang memelukan. Serupa air mata tak pernah kering dari sumbernya. Kepada duka yang telah sirna dengan kibaran bendera. Getir masih membekas luka dalam dada sebagai upaya siaga. Pemaknaan seperti apa bila merdeka menyisakan peperangan yang tetap hidup dalam jiwa. Seolah mimpi menjadi nyata dan kenyataan adalah hayalan. Getir, ku menelan utuh agar hanya aku saja yang tahu rasanya. Mengenai kata merdeka yang harus kucatat menggantikan berjuta nyawa dengan pekuburan yang tak jelas di mana saja. Untuk kami Nusantara adalah taman makan pahlawan yang setiap jengkalnya membayar bendera yang berkibar dengan berkubik darah segar. Getir, haruskah sepahit ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Valora Parere atas puisinya yang berjudul Getir. Sudah dibawakan malam hari ini dengan sangat apik sekali dan cantik sekali malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Wahab Tahir. Saya sapa dulu beliau malam hari ini, tadi belum sempat. Pak Wahab, Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah mendengarkan suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahab, boleh diaktifkan layarnya? Ini aktif, Tong. Baik, terima kasih. Sudah sangat gagah sekali malam hari ini. Sudah siap untuk membacakan puisinya berjudul Mengenang? Ya, siap. Baik, terima kasih dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang. Muak jadi budak. Mereka maju dengan penuh yakin, menentang benteng besi bersama. 9 obor telah menancap di sudut-sudut bumi. Bumi yang telah basah ketika mereka bergegas. Di pintu pagi yang
cemas. Aku hanya dapat menanti kabar dari langit dan bumi. Dentang jam berbunyi detik demi detik. Waktu kian berlalu bagai air mengalir. Sekawanan burung gagak membawa kabar mereka telah pergi. Mereka telah pergi. Kembali pada cahaya yang menjadi air, mengalir pada muara yang tak pernah berbatas. Kembali pada api, tanah pijakan Ibu Pertiwi, terbang ke atas langit tak berlapis, yang menyatu bersama udara, mendengar dalam kekuatan. Bumi telah mencatat nama mereka pada sebuah puisi yang kukarang ini, dan terkenang menjadi dongeng anak negeri. Terima kasih. Saya Indonesia, saya Sulawesi Selatan, saya Bugis Makassar, saya Imun. Merdeka! Merdeka! Terima kasih banyak Bapak Wahab Tahir yang telah membawakan puisinya berjudul Mengenang pada malam hari ini. Kita semua Indonesia dan kita semua berharap kita merdeka. Dan kita lanjut lagi ke pembacaan puisi berikutnya. Bapak Dr. Andi Lukman. Saya ingin sapa dulu beliau sekaligus mengecek audionya. Assalamualaikum, selamat malam. Andi Waalaikumsalam Lukman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditampilkan layarnya, Pak? Iya, sudah ya. Tes. Baik. Waduh. Sesuai dengan judul puisinya, background-nya ini sudah sangat bisa mewakili ya, Pak ya. Baik. Beliau akan membawakan puisi berjudul Ransel Tentara. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Ransel Tentara. Berat beban bahu yang ditopang punggung-punggung kurus. Berjejalan semua perlengkapan menopang kebutuhan hidup yang entah sampai kapan. Tahu waktu menjadi terpenjara dalam jutaan langkah, jauh meninggalkan rumah. Bukan ransel tentara dengan jahitan kokoh dan untuk dibawa seorang diri. Kami bergantian memikul beban seberat massa tubuh kami. Dengan jalan kaki terhuyun, membabat jalan baru, membuka hutan keramat, angker. Lebih angker, bayangan penjajahan, imbalan peri. Dalam samaran pohon-pohon tak terjamah, dari mulai adanya gemerlap istana gaib, kami lebih senang reot yang kami tinggal pergi. Hanya ada jalan di tengah belantara untuk pulang ke sana. Tukar dengan nyawa kami atau nyawa mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andi Lukman yang sudah membawakan puisi berjudul Ransel Tentara, dan senang sekali melihat para tokoh-tokoh yang bergabung pada malam hari ini dalam acara Parade Puisi Kolosal 75 Tokoh Sulsel
tentunya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun yang nampak sangat-sangat siap dan sangat nampak gagah dan juga cantik-cantik pada malam hari ini. Walaupun kita berkumpul dalam acara daring, tapi menunjukkan keseriusannya untuk bisa mengikuti parade puisi kolosal 75 atau kolosal. Kita lanjut lagi, setelah dari Bapak Dr. Andi Lukman, kita ke Kanda Syahriar Tato. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Bergabung malam hari ini, Pak Syahril Tato. Sepertinya belum bergabung bersama kita akan lanjut lagi. Ada? Boleh diaktifkan audionya? Pak Syahriar Tato? Audionya boleh diaktifkan, layarnya juga boleh diaktifkan. Sekali lagi, saya ingin menyapa Bapak Andi Syahriar Tato. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, sudah. Ya, boleh layarnya diaktifkan, Pak? Halo. Iya, Pak Syahriar boleh layarnya diaktifkan? Boleh layarnya dimunculkan, audionya sudah kami tangkap, tapi layarnya belum kami lihat. Boleh diaktifkan juga layarnya. Pak Syahriar, baik, boleh diaktifkan audionya, Pak Syahriar? Layarnya sudah muncul, sekarang audionya yang diaktifkan, Pak. Selamat malam, Pak Syahriar Tato. Oke, mohon maaf, sepertinya karena ada kendala jaringan, kita akan lanjutkan nanti. Kita akan lanjut ke Bapak Nur Haldin. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nur Haldin. Boleh diaktifkan layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini akan membawakan puisi berjudul Antara Merdeka atau Mati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Antara Merdeka atau Mati. Mohon maaf, saya potong sebentar. Ya. Boleh dijauhkan dari layar monitor lainnya karena seperti suaranya feedback. Supaya tentunya penampilan Anda lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih dan silakan dilanjutkan. Ini dia Nur Haldin, Antara Merdeka atau Mati. Puisi yang berjudul Antara Merdeka atau Mati. Dari genangan darah yang tumpul di atas tanah air kita, dari berjuta nyawa yang melayang di atas tanah yang tak bertuan, yang dahulu adalah sebuah tanah lapang yang telah menjadi medan perang. Para pejuang yang berteriak lantang untuk mengangkat tinggi kemenangan dengan gagah berani memegang senjata. Untuk melawan para penjajah yang kejam dan hina, yang tercipta menjadi dua kata untuk pilihan. Antara merdeka atau mati. Yang tiada lain selain itu, kecuali pilihan merdeka atau mati. Banyak hujan peluru yang memberondong tubuh kekarnya. Tetap berjuang tegak meski tubuhnya berlubang. Dengan tertembaknya peluru tajam ke tubuh, bercucuran membanjiri medan perang. Meski nama-namamu tak kukenal, meski jasadmu terkubur pada gundukan tanah, bahkan ragamu berserakan hancur lebur. Terkena ledakan senjata penghancur saat perang, namun kau pahlawan sejati bangsa kami.
pahlawan tanpa tanda jasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sepertinya di belakang sana audiensnya banyak ya? Banyak supporternya. Banyak ya, boleh kita dengarkan tepuk tangannya semua di belakang sana. Kita banyak di sini. Terima kasih banyak sama-sama menyaksikan Parade Puisi Kolosal 75 Tokoh Sosial, jadi tidak sendirian. Jadi kalau ada yang bawa audiens, ada yang bawa pendukung, ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Nurhaldin, Antara Merdeka Mati sudah dibawakan. Ya, saya itu cipur, makanya ada banyak pendukungnya. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali. Kami ingin kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan Bapak Syahriar Tato untuk membawakan puisinya malam hari ini. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syahriar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syahriar. Apakah jaringannya sudah mumpuni? Boleh diaktifkan audio dan juga monitornya. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, halo. Iya, selamat malam Pak. Audionya sudah kami tangkap, tapi sepertinya layarnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Silahkan Pak. Apa kabar malam hari ini? Gagah seperti biasa? Kabar baik. Tapi sepertinya membacakan jaringan masih sebuah- kurang baik ya Pak ya. Kita coba dulu sedikit. Bagaimana? Bagaimana? Ada suara? Ya, ada suaranya, ada. Baik. Ya, Tampilannya oke. juga sudah bagus? jelas. Ya, Tampilannya oke. sudah jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Mari kita dengarkan puisi karangan Syahriar Tato berjudul Hero. Heroku. Masihkah engkau kusebut hero? Meski pada tepi sudut paling sunyi di pembaringan abadimu, tidak lagi kutemukan sergapan-sergapan menyiksa dari sorot tajam matamu yang membersihkan luka sukma. Dan selalu saja engkau menyempatkan peluang, menikam-nikam ruang keakuan diri, mengoyakkan selubung merah putih, rajutan gelora semangat, sementara tidak lagi seperti dulu. Ketika pada tepi sudut paling sunyi di ruang malammu, selalu saja engkau rentangkan jarak dan waktu untuk kita mengecup luka tembak sendiri-sendiri. Pulih ketika kenaifan serta merta menggelar perseteruan semu di keangkuhan diri. Tak ada lagi pilihan lain kecuali takluk dalam perangkap sang malakama, merdeka atau mati. Pada gelanggang-gelanggang tak bertepi, di arena hutan tua, di atas punggung-punggung sang angkara murka, kita saling meletakkan pedang di ubung duka, saling menikam meniadakan rindu. Sementara deru badai semakin ganas bergemuruh, meluapkan birahi sakratul maut, melelehkan satwat kodrati di kerabuhan dinding imani, meluluhkan sukmaku di kedalaman nafsu angkara murka, lenyap dalam sergapan pucaran baka. Tak ada pilihan lain kecuali meratapkan ketidakmampuan jemari sukma menggapai, menangkap
kuterlit redup cahaya nuranimu yang membiaskan kemenangan lewat senyum paling hidup. Makassar, 19 Agustus 2020. Terima kasih. Terima kasih Bapak Syahrir Tato, tentunya sudah membawakan karyanya yang luar biasa malam hari ini berjudul Hero. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan pembacaan puisi oleh Bapak Syahrir Tato, kita akan dengarkan selanjutnya oleh Bapak Andi Seto Gadis Asapa Bupati Sinjai. Kita cek dulu audionya. Assalamualaikum, selamat malam. Ya. Malam. Malam. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya. Salam merdeka. Merdeka. Maaf, ini saya selamat malam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Khusus buat Pak Sunun dan Pak Nonek kalau ada. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan puisi oleh Pak Andi Seto, Bupati Sinjai, dengan judul Pahlawan Pemuda. Nah ini, mohon maaf ini kalau jarang-jarang juga ini baca puisi nih. Baru kali ini. Kita juga dipaksa juga ini sama Pak Sunun nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemuda pahlawan. Gelagat keharuan tercium bagai bangkai kecoa yang mulai hancur. Waktumu tidak banyak di atas fana. Rapatkan jari jemarimu agar sampai menuju menara. Bulatkan tekadmu untuk melawan arus kebencian setiap manusia-manusia itu. Kukuhkan dua kakimu sampai ke kepala. Tarik tali pelontar kain merah putihmu. Usah kau sujud di atas tanah itu. Tancapkan saja tiang semangatmu setinggi mungkin. Senyummu kian memanis, dan topi jemari berwarna gelap. Dan saat itulah kau akan tahu betapa sulitnya dan hias keringat tanpa peduli hari telah mencapai selesai. Sekian, saya mohon maaf tidak tahu juga siapa penulisnya. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Seto. Berarti ini adalah kesempatan pertama kita semua untuk bisa menyaksikan bagaimana membaca puisi untuk kita semua malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Seto waktunya dan juga mengizinkan kita semua yang ada di sini untuk menyaksikan Pak Andi Seto membaca puisi pertama kali ya Pak ya. Ya. Kita nggak baca puisi. Baik, setelah Pak Andi Seto, Bupati Sinjai, kita akan dengarkan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Rio Pajalangi. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Apa kabar Pak? Masyaallah, alhamdulillah ini kita terlambat masuk ini. Saya baru ingat rupanya ada perintah. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya malam hari ini. Apa judul puisi yang akan dibawakan malam hari ini, Pak? Pahlawan baru. Baik, pahlawan baru. Ya, ini khusus untuk calon wali kota saya dan wakil wali kota saya. Baik, kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan puisi oleh Bapak Andi Rio Pajalangi dengan judul Pahlawan Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan baru. Tegap ku berdiri di bawah sensaka. Tengada ku di bawah kibaran bendera. Oh, merah belakang, Pak. Lamunku seakan mengelabuhi waktu. Mengenang jasamu di masa lalu. Dia yang selalu memeluk senapan, sontak berlari dengan kaki telanjang. Keringat dan debu saling membaur, berdiri menantang di medan tempur.
Dia yang rebah terbujur kaku, mengucur darah oleh tembusan peluru. Dalam bisikan seraya berkata, merdeka! Dia telah gugur, pahlawanku telah gugur. Semesta berduka oleh karenamu, berjuta doa menyertaimu. Kini aku di sini, di tempatku berdiri, ku penuhi harapan untuk negeri. Dengan semangat yang mengebu, bulat sudah tekadku menjadi pahlawan baru. Teruntuk None Sunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diryo Pajalangi waktu dan kesempatannya malam hari ini membacakan puisi untuk kita semua. Salah satu tokoh sosial yang tentunya kita banggakan. Terima kasih dan kita beralih ke tokoh kita berikutnya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Prof. Farida, apakah sudah bergabung bersama kita malam hari ini? Assalamualaikum, selamat malam Prof. Farida, apakah sudah bergabung bersama kita? Baik, sepertinya belum terhubung. Kita akan coba untuk lanjut ke Pendeta Lambe. Baik, sebelumnya juga sepertinya juga belum terhubung bersama kita. Dan berikutnya, di sini kita ada Bapak Irfan AB. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Irfan. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Malam hari ini, apa judul puisi yang akan dibawakan, Pak? Saya akan membacakan puisi karya Gusmus. Judulnya Aku harus bagaimana, kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana. Oh, penuh dengan pertanyaan judul puisinya, Pak ya. Ya, cukup panjang puisinya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian langsung saja kita dengarkan Bapak Irfan AB dengan yang akan dibawakannya malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak None Sunun dan seluruh tokoh yang hadir pada malam hari ini. Saya akan membacakan puisi karya Gusmus berjudul Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, tapi kau bukan untukku segalanya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bergerak kau waspadai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau tuduh aku apatis. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku toleran, kau tuduh aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku bertakwa, tapi khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang aku suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun, kau merusakkannya. Kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya.
Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap, wallahu alam bisawab. Kau ini bagaimana? Aku kau suruh jujur, aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau injak tengkukku. Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku, sudah kupilih kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang selalu memikirkanku, aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara, kau bilang aku ceriwis. Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikanlah alternatifnya, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Merdeka! Sekian, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab ya Pak ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga sering sekali ditanyakan oleh masyarakat. Maunya seperti apa? Dan harus bagaimana? Dan diwujudkan dalam sebuah puisi karya Gusmus, dibacakan oleh Bapak Irfan AB malam hari untuk kita semua. Kita lanjutkan pembacaan puisi berikutnya oleh Bapak Fadil Rizky Nurroid. Assalamualaikum, selamat malam. Saya ingin cek audio terlebih dahulu. Ya, malam Mbak Nana. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, malam hari ini puisi yang akan dibawakan berjudul apa? Sajak Suara, karya Wiji Tukul. Sajak Suara, karya Wiji Tukul. Kita dengarkan bersama-sama oleh Bapak Fadil Rizky Nurroid untuk Anda semua. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam, mulut bisa dibungkam, namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang merayakan hartamu. Ia ingin bicara, mengapa kokokkan senjata, dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata, ia yang mengajari aku untuk bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak, engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Sekian dan terima kasih Mbak Nana. Terima kasih banyak Pak Fadil Nurroid yang sudah membawakan puisi karangan Wiji Tukul untuk kita semua di sini. Wiji Tukul sendiri juga merupakan tokoh yang cukup terkenal, utamanya untuk orang-orang yang sampai saat ini masih mempertanyakan keadilan untuk Wiji Tukul sendiri. Baik, dan kita lanjut untuk pembacaan puisi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Hasrullah. Assalamualaikum, selamat malam. Kita cek audio terlebih dahulu. Assalamualaikum. Pak Hasrullah, apakah mendengarkan suara saya? Ya, Mbak Nana, sudah. Baik. Selamat malam, ya. Pak. Apa kabar? Baik. Iya. Oke. Sebuah jaket berlumpur darah, apakah itu puisi yang akan dibawakan malam hari ini, Pak? Ya, saya pakai jaket ini. Waduh. Berlumuran. Jadi ini simbol perjuangan ini sebenarnya ini. Ya,
Baik, Ya, ada simbol dan Assalamualaikum. maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh, 75 tokoh yang saya banggakan, yang saya cintai. Kali ini saya akan membawakan sebuah puisi dari Taufik Ismail berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah. Ini puisi dari hampir 50 puisi dan pernah saya nikmati di Taman Ismail Marzuki. Ini punya makna yang besar gitu. Ada jaket. Taufik Ismail ini perlu saya jelaskan supaya kita tahu siapa sih sebenarnya penulis puisi ini gitu. Dia Taufik Ismail itu seorang aktivis angkatan 66, kemudian adalah salah satu ketua senat di zamannya. Kemudian beliau adalah wakil Dewan Mahasiswa IPB di zamannya. Kemudian kita kenal beliau adalah seorang sastrawan, penyair, dan saya kira maestro kita. Baik, ada 4 yang sebelum saya bacakan, ada 4 hal yang harus saya sampaikan dalam puisi berjudul ini. Pertama adalah jaket. Jaket karena dia seorang aktivis di zamannya, dia sangat dikenal vokal, punya idealisme, kemudian agamawan, dan dia lahir di Bukit Tinggi 85 tahun yang lalu. Kemudian ada darah. Darah ini mencerminkan bahwa perjuangan itu butuh butuh perjuangan gitu, dan itu ditulis dalam bahasa simbol ya di puisi itu. Kemudian ada yang perlu didengar oleh para aktivis, mungkin juga para politisi, bahwa penindasan itu selalu beririsan dengan kebebasan, dan saya kira apa yang dilakukan None dan Sunan ini kira-kira bisa membawa misi puisi ini. Dan terakhir, lanjutkan perjuangan. Baik, saya bacakan sajak puisi dari Sebuah Jaket Merah Berlumur Darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung. Dalam kesedihan bertahun-tahun, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung. Dalam kepedihan bertahun-tahun, sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta. Antara kebebasan dan penindasan, lapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, yaitu spanduk itu. Kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa. Prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. Ini titipan beliau, lanjutkan perjuangan apa yang diraih sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Nasrullah yang tidak hanya membawakan puisi malam hari ini, tapi tentunya juga sedikit menjelaskan makna dan arti-arti dari simbol yang dibawakan. Jadi pemilihan puisi ini tentunya ada alasan tersendiri sehingga Pak Dr. Nasrullah memilih Sebuah Jaket Berlumur Darah untuk dibacakan kepada kita semua malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan puisi oleh Bapak Arham Basmin Matayang. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Baik, Nana. apa kabar Pak Arham?
Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah juga sehat. Judul puisi yang akan dibawakan malam hari ini? Ya, mohon izin saya membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono, Selamat Pagi Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan Selamat Pagi Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Arham Basmin Matayang. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai. Tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucap kata-kata yang sukar, dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari, tentu kukerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah. Biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, hianat, dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam pada suatu. Rasa benar, aku tak lain milikmu. Terima kasih. Salam hormat untuk seluruh senior-senior yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arham Basmin Matayang yang sudah membawakan puisi dari Eyang Sapardi, almarhum Eyang Sapardi. Selamat pagi Indonesia. Kita semua menyukai karya-karya beliau dan malam hari ini dibawakan oleh Pak Arham Basmin Matayang. Dan selanjutnya kita beralih ke tokoh kita berikutnya malam hari ini. Ada Nurkanita Marudani Kahfi. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, nampaknya tadi terhubung, tapi sepertinya kendala jaringan. Kita lanjut dulu ke tokoh kita berikutnya. Saya ingin menyapa Bapak Suwandi Mahendra. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Suwandi Mahendra. Baik. Ya. Layarnya boleh kita cek dulu. Ya, baik. Malam hari ini apa tema atau judul puisi yang akan dibawakan? Judul puisinya Merdeka Itu Kemenangan yang saya tulis sendiri ya. Wah, luar biasa. Karangan atau karya sendiri yang akan dibacakan oleh Bapak Suwandi Mahendra. Untuk kita semua malam hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama. Kami persilahkan.
Merdeka itu kemenangan. Merdeka itu adalah kemenangan. Tanpa kemenangan takkan ada kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan akan ada kemenangan. Kemerdekaan dan kemenangan adalah satu tarikan nafas kejuangan bagi jiwa dan raga segenap anak negeri. Kemerdekaan itu adalah kemenangan. Dan kemenangan itu adalah rasa. Rasa untuk hidup aman, tentram, dan damai. Rasa untuk bebas berekspresi, berpendapat, dan berbicara. Rasa untuk berkehidupan lebih layak dan sejahtera. Kemenangan takkan pernah hadir pada orang-orang yang lapar. Kemenangan takkan pernah hadir pada kebodohan. Kemenangan tak pernah hadir pada ketidakadilan. Dan kemenangan takkan pernah hadir pada kemiskinan. Maka itu, kemerdekaan tak cukup hanya dipertontonkan di setiap upacara. Kemerdekaan bukan lagi cerita seremonial tak berujung. Kemerdekaan adalah kemenangan. Kemenangan bukan hanya milik para pejabat, tentara dan polisi, pegawai negeri, pengusaha dan karyawan. Kemerdekaan adalah kemenangan. Dan kemenangan itu semestinya juga hadir di tengah anak negeri di luar sana yang masih terlunta-lunta di emperan toko, di pasar-pasar, di kolong-kolong jembatan, di perempatan jalan, dan di rumah-rumah. Kemerdekaan adalah kemenangan. Maka atas nama anak negeri, mari ciptakan kemerdekaan yang berkemenangan. Kemenangan bagi kita semua. Aku, engkau, dia, dan mereka. Kita satu dalam kemenangan dalam sebuah negeri yang merdeka. Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Swadi Mahendra. Karagatnya sendiri dibacakan untuk kita pada malam hari ini, bahwa merdeka adalah sebuah kemenangan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Ustadz Heri yang juga akan turut membacakan puisi bagi kita malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Dari awal acara sampai malam hari ini masih bergabung bersama kita, kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ustadz Heri, boleh diaktifkan audio dan layarnya? Oke. Baik, judul puisinya Setajam Senjata Runcing. Setajam senjata runcing. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan Ustadz Heri yang tidak hanya akan membacakan doa untuk kita malam hari ini, tapi juga akan turut membacakan puisi untuk kita. Kami persilahkan. Setajam senjata runcing. Di ujung senjata runcing, setajam pedang siap menyayat. Pertaruhan nyawa menentang, mengoyah jiwa musuh hingga gentar. Pahlawan berjuang hingga raib, meraih kemenangan untuk kebebasan. Rasa gentar dan takut terlenyapkan. Usaha sampai tumpah darah tiada usai. Kemerdekaan telah membebaskan bekapan. Kini dapat bernapas tanpa sesak. Jasa pahlawan menjadi saksi. Siap siaga hingga merdeka. Merdeka. Merdeka untuk kita semua. Terima kasih banyak Ustadz Heri yang juga sudah meluangkan waktunya membacakan puisi Setajam Senjata Runcing. Untuk kita semua, kita lanjut ke Eli Oscar. Assalamualaikum, selamat malam.
Kita cek audio. Eli Oscar. Sekali lagi, Eli Oscar, apakah mendengarkan suara kami? Baik, kita lanjut. Kita akan dengarkan Bapak Suprapto Budi Santoso. Selamat malam Pak Suprapto. Selamat malam. Apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, judul puisi yang akan dibawakan Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama Bapak Suprapto Budi Santoso, Kerawang Bekasi, karya Hairil Anwar. Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Ataukah tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas kenyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Hairil Anwar dalam kumpulan puisi yang terhempas dan yang putus. Ya. Baik, terima kasih banyak sudah membawakan puisi Hairil Anwar malam hari ini berjudul Kerawang Bekasi untuk kita semua, Pak Suprapto Budi Santoso. Terima kasih banyak untuk waktunya.
Dan kita lanjutkan untuk mendengarkan puisi berikutnya yang akan dibawakan oleh tokoh perempuan kita lainnya. Ada Ibu Rosmiati Sain. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Rosmiati Sain. Bergabung bersama kita, boleh diaktifkan layar dan juga audionya. Halo, selamat malam. Sudah boleh diaktifkan layar dan audionya? Halo. Iya. Selamat malam Ibu, apa kabar? Cantik sekali merah putih malam hari ini. Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Iya. Baik, malam hari ini apa tema yang akan atau judul puisi yang akan dibawakan Ibu? Saya akan membawakan puisi dengan judul Merdekalah Perempuan. Merdekalah Perempuan. Dan mari kita sambut ini dia, Ibu Rosmiati Sain, Merdekalah Perempuan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan puisi dengan judul Merdekalah Perempuan, karya Rosmiati Sain, karya saya sendiri, dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Merdekalah Perempuan, karya Rosmiati Sain. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Sudah merdekakah kaumku? Belum. Merdeka adalah melepaskan diri dari berbagai belenggu. Belenggu kekerasan, belenggu penindasan, belenggu diskriminasi, belenggu pandemi. Sudah merdekakah kaumku? Belum. Perempuan korban kekerasan, perempuan korban KDRT, perempuan korban trafficking, perempuan korban pandemi COVID-19. Inikah yang dinamakan merdeka? Sudah merdekakah kaumku? Belum. Merdeka, mereka tak berdaya merebut kemerdekaannya. Mereka tak mampu memperjuangkan dirinya. Mereka tak mampu melepaskan hegemoni dominasi kaum patriarki. Sudah merdekakah kaumku? Belum. Di manakah orang-orang yang selalu mengatakan dirinya mampu melindungi perempuan? Di manakah penguasa yang selama ini selalu mengatakan dirinya akan melindungi perempuan? Di manakah mereka? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kami perempuan Indonesia dengan ini menghendaki kebijakan yang menghormati. Kami perempuan Indonesia dengan ini menghendaki kebijakan yang melindungi. Jayalah bangsaku, jayalah bangsaku, merdekalah perempuan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rosmiati Sain membawakan puisi berjudul Merdekalah Perempuan Merdeka. Terima kasih Ibu. Berikutnya kita juga akan mendengarkan tokoh perempuan kita lainnya, ada Ibu Emma Husain. Assalamualaikum, selamat malam. Ibu Emma Husain. Ya, selamat malam Mbak Na. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, kabar disehatkan. Disehatkan. Tapi kita harapkan semoga benar-benar sehat ya Bu Emma ya. Saya sebetulnya dalam kondisi tidak sehat.
Waduh, tapi disehatkan dan dikuatkan. Tapi ya saya sehatkan karena saya mau memperingati kemerdekaan bersama 75 tokoh yang ada di Kromchat ini ya. Terima kasih banyak. Dan baru 2 hari berada di rumah. Semoga lekas pulih Ibu. Makasih dan banyak. Semoga tetap sehat selanjutnya. Iya. Judul puisi malam hari ini adalah kemerdekaan. Saya tetap membawakan puisi Wiji Tukul, tapi judulnya peringatan. Boleh diulang? Peringatan. Peringatan, baik. Mari kita dengarkan bersama Ibu Emma Husain dengan judul puisi Peringatan karya Wiji Tukul. Terima kasih. Peringatan karya Wiji Tukul. Jika rakyat pergi ketika penguasa berpidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh lagi dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan menganggap mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan, merdeka. Jayalah negeriku, dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Terima kasih. Terima kasih Ibu Emma Husain. Baru saja membawakan salah satu puisi karangan Wiji Tukul yaitu Peringatan dan dibacakan untuk kita semua. Wiji Tukul sendiri ini adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan tentunya banyak sekali karangan-karangan beliau yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Emma. Kita lanjutkan untuk mendengarkan pembacaan puisi berikutnya. Ada Ibu Nani Sirajuddin. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana. Masih segar Ibu? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah ready sejak awal acara tadi ya Bu ya? Siap. Baik, malam hari ini puisi yang akan dibawakan adalah Harapan? Harapan, ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia Ibu Nani Sirajuddin dengan Harapan. Makasih atas waktunya yang diberikan. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Harapan. Bila kecil kalian belajar mengeja nama. Dari bayi kami tidak memiliki hal yang sama. Nama, untuk apa dieja? Menegaskan agar diri ini tidak lupa. Maka dari sini kita memang berbeda. Kau baca tulis, aku pun melakukannya. Sekali lagi, ini bukan mengeja nama. Sudah cukup mengenai sebuah kata yang membuat aku menoleh saat dibunyikan, maka kita berbeda. Aku pun belajar cara mengeja. Merangkai huruf-huruf, gandeng-menggandeng menjadi sebuah kata. Itu tidak terbaca sebagai sebuah nama. M-E-R, mer, D-E-D-K-A-K. Itu yang kami eja. Di setiap waktu tanpa sedikit pun tertarik dengan ejaan nama. Nama hanya gambarkan saya, tapi merdeka untuk seluruh bangsa.
Makasih Mbak Nana. Baik, terima kasih Bu Nani. Semangatnya masih ada sampai akhir. Terima kasih banyak sampai gilirannya luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Bu Nani sekali lagi. Masih tokoh perempuan yang akan melanjutkan pembacaan puisi malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ada Nurul Hidayat. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu Nurul. Apa kabar? Ya, baik. Baik, Malam terima juga. kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Makasih. Judul yang akan dibawakan Doa Serdadu Sebelum Perang, Ibu? Benar, ya. Baik. Karya W.S. Rendra. Karya W.S. Rendra. Ini sudah lama sekali tidak kita dengarkan. Mari kita dengarkan bersama-sama, dibacakan oleh Ibu Nurul Hidayat. Terima kasih, Bu. W.S. Rendra dalam puisinya Doa Serdadu Sebelum Perang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu tergores di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelaki. Bukannya benih yang tersebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara, waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara, tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibir yang terjajah, sementara kulihat kedua tanganmu yang capek mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat genggam senapanku, perkenankanlah aku membunuh, perkenankanlah aku menusuk sangkurku. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, Ibu Nurul Hidayat, dengan judul yang dengan puisi yang berjudul Doa Serdadu Sebelum Perang karya W.S. Rendra. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Baik, dan berikutnya masih akan kita dengarkan pembacaan puisi oleh tokoh wanita kita, namun kali ini dalam bentuk video dan berjudul Putra Putri Ibu Pertiwi karya Mustafa Bisri yang dibawakan oleh Ibu Andi Kartini Otong untuk kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibu Pertiwi karya Mustafa Bisri. Bagai wanita yang tak berkabeh saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan bangsa dan patriot negara. Bunga-bunga kalian mengenalnya atau hanya mencium semerbaknya. Ada yang gugur gagah dalam gigih perlawanan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kuntum dipetik bidadari sambil senyum membawanya ke surga, tinggalkan harum. Ada yang mujur menyaksikan hasil perjuangan, tapi malang tak tahan godaan jadi bajingan. Beberapa kelopak bunga ditenung angin kala berubah jadi duri-duri malah. Bagi wanita yang tak berkabeh saja,
Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan dan bajingan-bajingan bangsa. Di Taman Sari, bunga-bunga dan duri-duri sama-sama diasuh mentari. Anehnya, yang mati tak takut mati, justru abadi. Yang hidup, senang hidup kehilangan jiwa. Mentari tertawa, sedih memandang pedih. Duri-duri yang membuat bunga-bunga tersisih. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia record atau tayangan pembacaan puisi yang dibawakan oleh Wakil Bupati Sinjai Bu Andini Otong pada malam hari ini dengan judul Putra Putri Ibu Pertiwi karya Mustafa Bisri. Terima kasih banyak. Dan kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pembacaan puisi berikutnya. Kita lanjutkan parade puisi kita malam hari ini. Dan berikutnya oleh Bapak Hasrul. Assalamualaikum, selamat malam. Baik. Selamat malam Pak Hasrul, apa kabar? Audionya sepertinya belum keluar ya? Ya, kedengaran? Oke, baik. Sudah kedengaran. Baik, kalau begitu Pak Hasrul malam hari ini akan membawakan puisi berjudul Catatan Untukmu Calon Pemimpin. Halo? Pak Hasrul, apakah mendengarkan suara saya? Ada kendala audio sepertinya dengan Pak Hasrul. Bagaimana? Oh, ya. Oke, saya dengarkan suaranya Bapak. Bagaimana, suara saya jelas? Oke, jelas sekali. Baik, terima kasih. Yang saya tanyakan, apakah judul puisinya adalah Catatan Untukmu Calon Pemimpin? Ya, catatan terutama buat Pak Irman dan Pak Sunun ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia Bapak Hasrul dengan Catatan Untukmu Calon Pemimpin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan untukmu calon pemimpinku, Bayi Seluseran. Kutulis puisi ini untukmu, mencoba membuka nuranimu, agar bila kelak kau jadi pemimpin, bila kau mampu membawa kaumku sejahtera. Wahai engkau calon pemimpin baruku, pemimpin yang sejati, berjanjilah pada dirimu, bahwa dikau akan memberikan kehangatan di saat rakyat kedinginan, bukan menambah es penderitaan bagi rakyat. Wahai calon pemimpin baruku, berjanjilah pada dirimu, bahwa dikau akan menyembuhkan luka sang petani, nelayan, buruh yang kesakitan, karena ditindas oleh penguasa yang tirani. Yakinlah dikau mampu menepis busur panah kepedihan itu, bukan menambah luka bagi mereka. Wahai calon pemimpin baruku, tulus ikhlaslah dalam memimpin daerahmu. Aku yakin ketulusanmu tak lenyap hanya karena ocehan oposisi. Wahai calon pemimpin baruku, berikan kesejahteraan bagi rakyat, bukan retorika semata. Ketika dikau telah terpilih, wujudkan janjimu, atau aku bersuara di depanmu menagih janji politikmu. Menantikan orasi di panggung politik, dan kau tunggulah orasiku di depan kantor raja ketika engkau hanya mengumbar janji semata. Terima kasih, host. Wahai calon pemimpin baruku, dengarlah suara rakyat kecilmu. Jangan hanya melihat tanpa berbuat. Wahai calon pemimpin baruku, tanyakan pada rakyat setiap kali bertindak. Nomor satukan rakyat dalam memimpin, engkau akan aku sebut pemimpin sejati. Wahai calon pemimpin baruku, ingatlah selalu bahwa orang kecil itulah yang membuatmu duduk di kursi yang empuk. Engkau tak boleh lupa akan jasa mereka yang telah memberikan dukungan sekaligus menitipkan harapan kepadamu.
Wahai calon pemimpin baruku, dengarlah permintaanku satu kali saja. Simpan dan tanamlah dalam hatimu. Hingga dalam tidurmu pun engkau selalu memikirkannya. Ku hanya minta satu darimu, sejahterakanlah rakyat. Terima kasih, Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Salam merdeka untuk kita semua. Catatan untukmu calon pemimpin, karya Suluh Serang dibawakan dengan sangat baik oleh Pak Hasrul. Kita lanjut untuk mendengarkan pembacaan berikutnya oleh Bapak Andi Suharmika. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mana kabar Sepertinya dalam satu lokasi yang sama ya Pak ya, dengan rekan-rekan yang lain. Iya, betul. Oke. Sudah janjian. Tapi tidak apa-apa, sudah janjian ya untuk berada di lokasi yang sama. Terima kasih banyak. Malam hari ini akan membawakan puisi berjudul Wahai Pahlawan Sejati. Ya, betul. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Wahai pahlawan sejati, andai kau mengerti bangsa ini sekarang, mungkin senyummu akan menjadi tangismu. Mungkin tawamu akan menjadi sedihmu. Wahai pahlawanku, maafkan kami yang tak bisa memperbaiki negara yang merana ini. Tapi kami akan berjanji padamu, merebut kembali kemerdekaan yang hakiki itu. Perjuangan dulu menjadi bangsa yang bermartabat, yang sejahtera, abadi selamanya. Di saat ini hingga nanti. Terima kasih. Jaga Imunta, Makassar Butimun, merdeka. Jaga Imunta, merdeka. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangannya dari rekan-rekan yang ada di belakang. Ramai sekali, boleh tepuk tangannya. Tetap semangat sampai malam. Terima kasih banyak. Kita lanjut untuk pembacaan puisi berikutnya dari Bapak Irwandi Natsir. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Irwandi, Assalamualaikum, selamat malam. Kita cek sekali lagi. Oke, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih banyak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Judul puisi yang akan dibawakan malam hari ini, Kemerdekaan Ini. Yes. Oke, baik. Semangat sekali malam hari ini. Langsung saja kita dengarkan Pak Andi Irwandi Natsir, Kemerdekaan Ini. Kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah usaha. Usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah. Lelah yang setia menghantu. Kemerdekaan ini adalah darah. Karena berjuta ton darah, raib untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa. Karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Semuanya untuk anak Indonesia. Semuanya untuk masa depan yang lebih cerah. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Irwandi Natsir, kemerdekaan ini dibawakan dengan sangat semangat. Bahkan di jam-jam yang sepertinya sudah banyak yang akan terlelap. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan puisi berikut dari Bapak Sofian Sam. Assalamualaikum. Sudah bergabung bersama kita Bapak Sofian Sam. Assalamualaikum Pak Sofian. Selamat malam. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan bergabung bersama dengan Bapak Edi Manaf. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Edi. Baik, kita lanjut lagi ke tokoh berikutnya. Ada Bapak Syamsuddin Umar.
Selamat malam Pak Syamsuddin. Selamat malam Pak Syamsuddin. Iya, Assalamualaikum. Baik. Boleh layarnya diaktifkan, Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Boleh diaktifkan layarnya? Oke, baik. Sudah bergabung bersama kita. Pak Syamsuddin, malam hari ini judul puisi yang akan dibawakan adalah Gerilya Sejati. Bagaimana audionya? Kedengaran? Audionya sudah kedengaran, Pak. Bagaimana dengan audio saya, Pak? Ya, kedengaran. Oke, Pak Syamsuddin, apakah di situ ada media yang membuat suara Pak Syam menjadi feedback, Pak? Apakah ada layar monitor lain, Pak? Kalau ada, boleh dijauhkan sedikit dari media yang Bapak gunakan untuk melakukan Zoom. Oke, baik. Jangan di-mute, Pak. Jangan di-mute audionya. Halo. Boleh diaktifkan kembali layar dan audionya. Pak Syamsuddin, boleh diaktifkan kembali layar dan monitornya. Layar dan audionya maksud saya. Mungkin sedang ada gangguan jaringan dengan Pak Syamsuddin Umar. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Ya, Assalamualaikum. Oke, audionya sudah masuk, layarnya yang belum muncul Pak. Suara aja deh. Beliau Suara pakai aja dua ya, Pak, ya? akun soalnya, 2 akun dia pakai. Iya, 2 akun ini Pak. Jadi ada feedback. Ini tidak apa-apa ya, kita dengarkan suaranya saja ya Pak ya, tanpa ada tampilan. Ini kedengaran nggak? Oke, ini sudah mantap Pak. Ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita dengarkan bersama Pak Syamsuddin Umar dengan judul Puisi Pemuda Merdeka. Atau Gerilya Sejati, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini berjudul Gerilya Sejati. Catatan hati Syamsuddin Umar. Seorang gerilya sebab hatiku, pikiranku selalu bermandi cahaya. Kalau darahku muncrat dari dada, tetapi peluruku tak pernah habis. Dan menjadi lagu perjuangan terus bersama mereka yang tak pernah gugur. Dan aku terus memperkuat imun untuk membela rakyat merdeka, dirgahayu negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa menuntaskan pembacaan puisinya malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Syamsuddin Umar dengan judul Gerilya Sejati. Selanjutnya kita ke Eli Oscar. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Wow, apakah ada back sound-nya? Ada Mbak Nana. Oh, ada back sound-nya ya Pak Eli ya. Baik, kalau begitu bersama-sama kita akan dengarkan Pak Eli Oscar
Jangan teriak merdeka, malu kita. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua senior-senior yang sudah bergabung. Pada malam hari ini saya akan bacakan puisi dari Wiji Tukul, yaitu Sang Ibu. Sang Ibu, tatkala aku menyarungkan pedang dan bersimpuh di atas pangkuannya, tertumpah rasa kerinduanku kepada Sang Ibu. Tangannya yang halus, mulus, membelai kepalaku. Bergetarlah seluruh jiwa raga, musnahlah seluruh api semangat juang. Namun Sang Ibu berkata, anakku sayang, apabila kaki sudah melangkah di tengah padang, tancapkanlah kakimu dalam-dalam, dan tetaplah terus bergumam. Sebab gumam adalah mantra dari dewa-dewa. Gumam mengandung ribuan makna. Apabila gumam sudah menyatu dengan jiwa raga, maka gumam akan berubah menjadi teriakan-teriakan yang nantinya akan berubah menjadi gelombang salju yang besar, dan nantinya akan mampu merobohkan istana yang penuh dengan kepalsuan, gedung-gedung yang dihuni kaum munafik. Tatanan negeri ini sudah hancur, anakku. Dihancurkan oleh sang penguasa negeri ini. Mereka hanya bisa bersolek di depan kaca, tapi membiarkan punggungnya penuh noda dan penuh lendir hitam yang baunya kemana-mana. Mereka selalu menyemprot kemaluannya dengan parfum luar negeri. Di luar berbau wangi, di dalam penuh dengan bakteri. Dan hebat, sang penguasa negeri ini pandai bermain akrobatik. Tubuhnya mampu dilipat-lipat, yang akhirnya pantat dan kemaluannya sendiri mampu dijilat-jilat. Anakku, apabila pedang sudah kau cabut, janganlah surut, janganlah bicara soal menandang kalah. Sebab menandang kalah hanyalah mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi muncul dari sebuah keinginan. Keinginan hanyalah sebuah khayalan yang hanya akan melahirkan harta dan kekuasaan. Harta dan kekuasaan hanyalah balon-balon sabun yang terbang di udara. Anakku, asalah pedang. Ajaklah mereka bertarung di tengah padang. Lalu tusukkan pedangmu di tengah-tengah selangkangan mereka. Biarkan darah tertumpah di negeri ini. Satukan gumammu menjadi revolusi. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Ibu dibawakan lengkap dengan backsound-nya, layaknya menonton nyanyian akar rumput langsung. Baik, terima kasih banyak. Dan kita akan mendengarkan pembacaan puisi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Zulfikar Halil. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam, Dr. Zulfikar. Kita lanjut dulu. Kita menyapa Bapak Isman Pajalangi. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Isman.
sekali lagi. Ya, selamat malam Pak Nana. Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Judul puisi malam hari ini adalah Saksi. Saksi. Kita dengarkan bersama-sama, ini dia Bapak Isman Pacalangi dengan Saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan puisi berjudul Saksi. Ruangan bisu kini sepi. Dahulu itu penuh dengan emosi. Meja-meja yang digebrak, lirikan tajam dan hempasan nafas bengis. Satu kata, kami tidak kalah. Ini hanya berproses dan terus berevolusi tanpa ampun. Menuju suatu bentuk yang dicita-citakan. Ada 5 pilar. Dengan sembah agung pada yang satu. Ada 5 pilar, memikul berat Nusantara menyatu. Dengan 5 pilar, impian kami semakin nyata terbuka. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Pak Isman yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini membawakan puisi berjudul Saksi. Berikutnya kita menyapa Bapak Sofyan Samsuniar. Bapak Sofyan Samsuniar, Assalamualaikum, selamat malam. Sekali lagi Bapak Sofyan Samsuniar, selamat malam. Ya, baik, kita lanjut dulu. Untuk ke tokoh berikutnya ada Bapak Tajrimin. Assalamualaikum, selamat malam. Kita ke tokoh berikutnya ada Bapak Hasanuddin Leo. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Iya, ada Bapak Sofyan Samsuniar. Mohon maaf, tadi kita lanjut. Assalamualaikum, Pak Sofyan. Audionya sudah baik? Sudah, oke. Kalian bisa dimonitor. Iya, bisa mendengarkan suara saya, Pak Sofyan? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu, audionya boleh diperbaiki lagi, Pak? Oke, baik. Pak Sofyan, judul puisi yang akan dibawakan adalah Pemuda Merdeka. Pemuda Merdeka. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama Bapak Sofyan Samsuniar dengan Pemuda Merdeka. Ini bisa dimatikan nggak? Ada yang putar background ini. Halo. Kami meninggalkan tanah Oke, air bagaimana? pada tanggal yang lalu. Kami menyerahkan kesalahan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Pemuda Merdeka. Hembusan nafas, cucuran keringat dan tumpahan darahmu mengalir terurai tergambar jelas dalam kanvas sejarah merdeka yang kini memudar. Mereka tak utuh tertenteng di ketiak penguasa, hanya ruang dan apresiasi untuk mengisi kemerdekaan yang kini sekedar simbol. Pemuda Merdeka. Kini 75 tahun deru semangatmu bertahan, bergemuruh menghantam ketidakadilan. Panas aspal, suapnya baterai megapon, dan sebotol bensin eceran untuk motormu adalah batu sandungan di tengah rayuan penguasa untuk traktiran kopi terlebih.
Pemuda Merdeka, mari kita terus melihat, mari kita terus mendengar, dan mari kita terus berbuat. Karena hanya Ibu Pertiwi yang akan terus kagum dan tersenyum melihat merdeka. Merdeka. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sofyan Samsuniar. Juga sudah siap dengan back sound-nya sendiri agar lebih mantap dalam pembacaan puisinya. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Dan kita lanjut ke Bapak Hasanuddin Leo. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Hasanuddin, boleh ditampilkan layarnya? Baik, ini dia Ketua FK LPM Kecamatan Marzuki kita, ada Bapak Hasanuddin Leo. Pak Hasanuddin, malam hari ini Pupus Raga Hilangnya Nyawa, apakah itu judul puisi yang akan dibawakan malam hari ini? Audionya belum nyala, Pak. Boleh diaktifkan terlebih dahulu? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Tapi layarnya boleh diangkat sedikit, Pak. Mukanya kepotong. Iya, Pak. Oke. Baik, sudah sangat gagah malam hari ini. Luar biasa semangatnya masih sampai akhir. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama-sama Bapak Hasanuddin Leo, Pupus Raga Hilangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat buat semua rekan yang telah mendahului tadi untuk membacakan puisi dalam rangka kemerdekaan 75 tahun Republik. Pupus Raga Hilang Nyawa. Napak tilas para pahlawan bangsa berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Napak tilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh dengan makna. Bertahta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka, perjuangan tanpa pamrih untuk Republik tercinta. Menggelora di garis terdepan khatulistiwa, memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka, harta tak ternilai harganya, menjadi pemicu dan penyemangat para pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia. Terima kasih. HUT RI ke-75. Semoga bangsaku jaya dan tetap kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bapak Hasanuddin Leo untuk Pupus Raga Hilangnya Nyawa yang dibawakan dengan sangat gagah malam hari ini. Baik, berikutnya kita akan menyaksikan pembacaan video yang sudah direcord oleh Bapak Saharudin Said, tapi malam hari ini beliau juga bergabung bersama kita. Selamat malam, Pak Saharudin Said. Halo Mbak, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Saharudin. Ya. Sebelum video saya diputar, boleh sedikit saya menyapa para senior, para tokoh. Saya sebagai pemuda milenial Kota Makassar ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan ini tidak akan pernah terwujud jika tanpa dilalui sebuah komitmen yang besar. Tanpa bisa terwujud sebelum niatnya diawali dengan sebuah kebersamaan yang tinggi. Pada itu, karena malam ini judulnya adalah Merdeka itu Menang. Malam ini juga saya sebagai pemuda Kota Makassar ingin menyampaikan salam dan doa untuk kita semua. Start mulai malam ini, kita bertekad untuk memenangkan kandidat kita
Pak None dan Pak Zunnun insya Allah untuk menjadi Wali Kota Makassar. Silahkan diputar videonya. Thank you. Baik, terima kasih. Mari kita saksikan bersama. Pemuda untuk perubahan. Indonesiaku menangis, bahkan tercabik-cabik dengan hebatnya penguasanya sang korupsi. Tak peduli rakyat menangis. Kesejahteraan hanyalah angan-angan. Keadilan hanyalah sebuah hayalan. Yang tinggal hanya kebodohan. Indonesiaku, Indonesia kita bersama. Jangan hanya tinggal diam kawan. Mari kita bersatu ambil peranan sebagai pemuda untuk perubahan. Salam kemerdekaan. Salam Terima merdeka. kasih Mbak Nana, salam kemerdekaan, salam kemenangan. Saya Ajit, saya None Zunnun. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pembacaan puisinya yang sudah direkod dengan baik. Kita lanjut lagi ke Bapak Usman Lunta malam hari ini. Dan berikutnya kepada Bapak Gustaf. Selamat malam Pak Gustaf. Kita lanjut ke Bapak Andi Malanti, dan untuk ini kita akan tayangkan videonya. Akan ada beberapa video yang akan kami tayangkan untuk Anda, dan kita akan mulai dari video Andi Malanti Untukmu Buruh berikut ini. Video saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Malanti, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Ke layarnya. Bacakan puisi. Untuk hidupmu buruh, penjara kan kutempuh. Asal kita bersatu, berjuang bersama. Itulah sikap kami sebagai pemimpin buruh. Kesejahteraan buruh itulah cita-citaku. Sejahtera bersama, tumpuan perjuangan. Upah hidup yang layak di dalam perjanjian. Hentikan penghisapan atas tenaga buruh. Berikan hak buruh, beri kepastian. Hidupmu yang prihatin, kekurangan segalanya. Rendah upah serta rendah gizimu. Martabatmu pun rendah di kalangan lingkunganmu. Kau dipandang rendah dan dilecehkan. 1 Mei adalah hari kebangkitanmu. Setiap tahun diminta keinginanmu. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun buruh belum merdeka. Merdeka! Baik, terima kasih Bapak Andi Malanti. Sebenarnya Bapak Andi Malanti juga bergabung bersama kita malam hari ini, tapi sudah ada pembacaan puisi yang kita record untuk Anda semua. Dan kita lanjut untuk penayangan video pembacaan puisi oleh Pak Yongris, Untukmu Indonesia. Indonesiaku, Indonesiamu. Tanganku juga tanganmu. Untuk Indonesia yang kuat dan hebat. Hatiku juga hatimu. Untuk Indonesia yang kokoh bersatu. Baktiku juga baktimu. Untuk Indonesia yang makmur sejahtera. Cintaku juga cintamu. Untuk Indonesia
yang indah mulia. Tekadku juga tekadmu untuk Indonesia yang maju dan jaya. Doaku juga doamu untuk Indonesia yang rukun dan damai. Beragam suku agama, beragam etnis budaya, saling menghargai. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, rumah besar kita, saling peduli, penuh cinta. Indonesia, jaya selamanya, rukun dan makmur. Baik, baru saja kita saksikan pembacaan record pembacaan puisi oleh Bapak Yongris untuk Indonesia. Kita lanjutkan dengan video tayangan berikutnya dari Bapak Dahlan Abu Bakar, Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang, untuk Anda. Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang, karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada pilihan lain kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa kuucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara aku lihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Mimbar Indonesia, tahun ke-15 nomor 25, 18 Juni 1960. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia tayangan pembacaan puisi oleh Bapak Dahlan Abu Bakar, Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang. Dan kita lanjutkan untuk menampilkan tayangan pembacaan video oleh Rasmi Rijang Sikati dengan rajutan yang tertunda untuk Anda. Rajutan yang tertunda. Suara mesin jahit belum pernah diperdengarkan. Genjotan mesin tua berwarna hitam itu baru 1-2 yang memiliki. Kami merajut sendiri semua gulungan dan memujanya sebagai benda agung. Jarang berganti baju ataupun mampu menutup diri dengan sempurna. Rajutan itu terpaksa kami tunda, ditelan kekhawatiran mengenai berita duka. Bagaimana kabar saudara? Mencari jawaban dalam lautan tanda tanya. Kami berlibur untuk membuat benang-benang tumpah tindih dengan rapi, membuat 2 petak dengan batasan yang sama serupa. Merah berani, putih nan suci. Rajutan yang tertunda. Bendera belum berkibar dengan sempurna. Terima kasih. Itu dia tayangan pembacaan video dari Ibu Rasmi Rijang Sikati dengan rajutan yang tertunda. Berikutnya kita akan menampilkan tayangan pembacaan video oleh Bapak Inca Langke dengan judul Memori Perang. Para serdadu di garis terdepan membawa bambu runcing, berlari menerjang peluru.
mencoba merebut harapan. Ketika perang mulai berdendang, alunan langkah para pejuang, ledakan pun menjadi biasa demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sepenggal kisah dan memori, kisah-kisah perjuangan tak ada ampun, kisah-kisah heroik tiada nas, patriot yang harus didengar. Lisan-lisan kini menjadi veteran. Terbakarlah sudah semangat juangmu. Legenda-legenda yang bukan mitos ketika penjajah menginjak-injak. Terima kasih. Baik, itu dia video tayangan pembacaan puisi oleh Bapak Inca Langke dengan judul Memori Perang Untuk Kita Semua. Dan berikutnya saya kembali menyapa Bapak Sofyan Syam. Selamat malam, Pak Sofyan Syam. Selamat malam, Pak Sofyan. Baik, kalau begitu, karena saya menyapa Pak Sofyan, tapi sepertinya jaringan masih terkendala oleh jaringan, berarti kita akan langsung untuk mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan atau akan dibawakan oleh Bapak Andi Zunnun Armin NH. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zunnun. Selamat malam semua. Baik, kalau kata orang Makassar, paling akhir berarti patabaknya nih Pak. Insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu kita dengarkan dulu pembacaan puisinya. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan puisi Mengenang yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Zunnun Armin NH untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada para tokoh-tokoh dalam parade puisi 75 tokoh pada malam hari ini. Dan saya mau ralat Mbak Nana, puisi yang saya bawakan adalah Tanah Tumpah Darahku. Tanah tumpah darahku. Kalah, aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Dengan tekad setinggi langit, untuk tanah ini aku rela berkorban. Di saat percaya diriku menyusut, di saat itulah semangatku semakin berkobar. Selama mencari dunia, sedetik lindungi dan mempertahankan walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeriku. Bersatulah wahai penerus bangsa, bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang. Keraskan segala usahamu serta keraskan pula suaramu, karena setiap usaha yang keras takkan mengkhianati hasil. Harapanku akan selalu mengiringi untuk tanah negeriku ini setiap hari. Aku tidak ingin lagi melihat Ibu Pertiwi tersiksa lagi. Hari ini Mbak Nana adalah sebuah sejarah bagi bangsa dan negara kita. Dunia sedang bergejolak akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi dengan semangat kepemudaan, saya yakin tidak akan mengurangi nilai kemerdekaan kita. Mari semua kita sambut new normal dengan semangat kepemudaan. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia pembacaan puisi yang dibacakan oleh atau dibawakan oleh Pak Zunnun, yang berarti ini semua tokoh-tokoh yang kita undang malam hari ini sudah menyampaikan ataupun juga mengambil tempatnya masing-masing untuk bisa
menunjukkan dirinya bahwa ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan rasa cinta tanah airnya, karena ada begitu banyak cara, ada begitu banyak bentuk untuk bisa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian memilih untuk membuat parade puisi kolosal tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan? Karena kita tahu untuk mengumpulkan tokoh-tokoh ini pasti sangat sulit. Tapi kenapa kemudian terpikir untuk mengajak mereka membaca puisi? Saya ke Pak Zunun terlebih dahulu. Alasannya apa nih Pak Zunun? Halo, Assalamualaikum. Jadi ini sebenarnya, waalaikumsalam. Jadi ini sebenarnya ide ini terlahir, parade puisi ini terlahir dari Pak Irman Yassin-Limpo. Beliau penggagas inisiator parade puisi 75 tokoh ini, adalah Irman Yassin-Limpo yang dikenal sebagai. Saya pun juga sangat antusias buat ide beliau dan juga antusias juga menghubungi yang adanya akan tentu persatukan, mempereratkan antara sesama kita. Oke, baik. Kalau tadi menyebut Pak None sebagai inisiatornya, berarti langsung aja nih kita tanya ke Pak Irmannya ya. Pak Irman, iya, apakah sekali, sudah bergabung bersama kami? Oke, baik. Tetap lekat dengan ini namanya apa nih Pak yang di atas kepala nih Pak? Ya, yang pasti ikat kepala ya. Ikat kepala ya Pak ya. Oke. Tanda semangatnya dan juga tanda memperingati Hari Kemerdekaan malam hari ini ya Pak ya, 17 Agustus 2020. Menginisiasi parade puisi kolosal 75 tokoh Sulsel. Dari mana Pak kepikirannya mengajak orang-orang, bahkan tadi konon Pak Bupati Singjai ini belum pernah baca puisi nih Pak, tapi diajakin untuk baca puisi. Gimana kepikirannya Pak? Ini dari semangat Pak Sunun berbicara di salah satu media sosial. Komunikasi anak muda, milenial seperti Pak Sunun dalam mengisi pembangunan, kemasyarakatan, itu sangat efektif sekali menurut pikiran saya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh publik saat ini. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah bagaimana publik saat ini kita komunikasikan dengan kemerdekaan gitu ya. Nah, kemerdekaan tentu milik kita saat ini sampai di masa yang akan datang. Akhirnya yang bisa menjembatani secara psikologi dan batin kita adalah kebudayaan. Kebudayaan yang diisi dengan baca puisi. Baca puisi itu adalah penciptaan rasa, karsa, yang tentunya menjadi jembatan batin kita dari masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Kalau ini kita jaga terus, bahwa bagian batin dan psikologi kita tidak lepas dari keinginan dan perjuangan orang dulu, para pejuang kemerdekaan kita, para pendahulu kita, ini tentu akan menjadi semangat kita sendiri untuk bangsa ke depan ini tidak perlu pecah, tidak perlu bertentangan, kita bangun kehidupan yang waras. Begitu Mbak Nana. Tapi untuk mengajak para tokoh-tokoh yang ada di sosial ini untuk bisa turut serta, ini pasti bukan hal yang mudah seperti itu, Pak. Nah, bagaimana nih, Pak, ajakan-ajakannya untuk bisa mengikut sertakan mereka dalam parade puisi kolosal ini? Agak pesimis sih, bisa dengan waktu yang sesingkat ini setelah saya bicarakan dengan Pak Sunun,
Awalnya pesimis, tetapi mungkin karena para tokoh kita yang hadir malam ini punya semangat yang sama untuk mengisi kemerdekaan kita di yang ke-75 ini, apalagi di tengah pandemik ini, tentu ini sebuah kesempatan yang luar biasa dan sangat welcome menerima ajakan kita. Dan ini tokoh tidak dari satu segmen, tidak dari satu kalangan, tapi berbagai kalangan, segmentasi baik pemuda, perempuan, politisi, birokrasi, pemimpin-pemimpin kita. Ini mewakili semua segmen. Akhirnya alhamdulillah ya minimal kami dengan Pak Sunun memberi kontribusi kecil terhadap bagaimana merawat, menjaga bersama para tokoh ini keberlangsungan kemerdekaan kita. Gitu Mbak Sunun. Baik, terima kasih Pak Irman malam hari ini, dan mungkin terakhir ada yang disampaikan oleh Pak Sunun? Boleh sedikit saya tambahkan, Mbak Nana, betul apa yang dikatakan Irman Pak None, bahwa untuk membuat acara seperti Parade Puisi 75 Tokoh ini tentu sangat membutuhkan persiapan yang matang. Tapi ini yang seperti dikatakan oleh Pak saya baru dapat info bahwa beliau ingin membuat sebuah program Parade Puisi 75 Tokoh. Ini kalau nggak salah 2-3 Nana. Dan saya pun alhamdulillah juga agak sedikit pesimis. Dia katakan, apakah mungkin waktu yang sangat singkat ini untuk bisa berusaha membujuk beberapa tokoh yang bisa hubungi, dan alhamdulillahnya yang saya hubungi langsung tidak menanyakan untuk bagaimana, mereka langsung menyatakan siap sedia untuk berpartisipasi dalam Parade Puisi 75 tahun Indonesia kita ini, Mbak Nana. Jadi alhamdulillah mungkin dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, ingin mempererat kebangsaan kita ini, alhamdulillah acara Parade Puisi Parade Puisi 75 Tokoh ini mungkin bisa dikatakan terlaksana dengan sangat baik, Mbak Nana, dengan jangka waktu yang sangat singkat ini. Begitu, Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Sunun. Kita ingin mendengarkan closing statement terakhir dari Pak None. Pak None, silakan, ada closing statement atau harapan mungkin bagaimana kemerdekaan RI ke-75 tahun ini dimaknai. Sekali lagi, Parade Puisi ini 75 tokoh ini konsepsi dibangun bersama dan dieksekusi pada akhirnya oleh Pak Sunun dengan menghubungi semua tokoh yang ada. Dan itu berjalan, alhamdulillah setelah kita dengar tadi semua, itu sudah berjalan dengan baik. Harapan saya adalah mari terus merawat kebersamaan kita. Jangan selalu berpikir berbeda, tetapi yang berbeda harus kita persamakan dalam satu kesatuan sikap bersama. Bahwa kita semua adalah bangsa yang besar, bangsa yang mengerti dan tahu tentang tata krama kehidupan kita masing-masing. Kita akan tumbuh bersama dengan cara dan budaya lokal kita. Mari kita sama-sama membangun kebersamaan itu. Dan saya yakin ke depan kita akan membangun kebersamaan dengan mewarisi hal-hal baik dari para pendahulu kita, utamanya leluhur pejuang kemerdekaan kita. Orang Bugis Makassar terbiasa pada kebenaran. Orang Bugis Makassar terbiasa pada kemampuan untuk berdiri dengan kaki sendiri, berdiri dengan usaha sendiri, dan mampu memutuskan dengan martabat sendiri. Dan saya yakin itulah nilai-nilai kemerdekaan kita ke depan yang juga secara nasional
harus kita dukung. Saya pada kesempatan ini Mbak Nana mengucapkan luar biasa terima kasih saya kepada para tokoh yang telah menyumbangkan semua puisinya, dan semoga ridho Allah bersama para tokoh kita. Semua aktivitasnya dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan bagi orang-orang yang mereka cintai juga mendapatkan kekuatan yang sama untuk mengisi kehidupan terkecil mereka, yaitu keluarga mereka. Terima kasih semuanya, dan bagi semua yang telah terlibat di dalam proses ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Pak Andi Sunun juga banyak terima kasih yang luar biasa atas eksekusinya. Inilah hebatnya anak muda, karena konsepsi selalu segera dieksekusi. Dan era sekarang kecepatan eksekusi lah yang menentukan berhasil tidaknya sesuatu yang dipikirkan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak None dan juga Pak Zunun. Dan jika ingin mendengarkan ide-ide lainnya lagi yang mungkin nanti akan kita ketahui bersama, bisa mendengarkan podcast dari Pak None dan juga Pak Zunun ya. Podcastnya ini tayangnya setiap hari nanti akan kita nantikan informasinya di media sosial masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua tokoh-tokoh Sulsel yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya dan memberanikan dirinya untuk membacakan puisi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Tentunya merdeka untuk kita semua dan panjang umur kemerdekaan. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.